Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku semuanya, pada pagi hari ini, khususnya kelas 10, kita mempelajari sejarah peminatan. Jadi sejarah itu ada dua ya, ada sejarah wajib dan sejarah peminatan. Jadi nanti kalian di kelas 10 ini akan mempelajari dua sejarah, materi dua sejarah yaitu sejarah peminatan dan sejarah wajib. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sejarah peminatan. Apa saja yang akan kita pelajari di semester 1 ini, yaitu kita lihat ada tulisan KD atau kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada semester ini dan semester 2, yaitu yang pertama 3.1 menganalisis sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni. KD 3.2 mengevaluasi kelebihan dan kekurangan berbagai bentuk, jenis, sumber sejarah, sumber tulisan, sumber benda, dan sumber lisan. 3.3 memahami langkah-langkah penelitian sejarah, heuritik, kritik, interpretasi, dan penulisan sejarah. Yang 3.4 menganalisis ciri-ciri dari historiografi tradisional, kolonial, dan modern. 3.5 menganalisis manusia purba, dunia, dan aspek fisik dan non-fisik. 3.6 menganalisis peradaban awal manusia serta ketertarikannya dengan peradaban masa kini pada aspek lingkungan, hukum, kepercayaan, pemerintahan, dan sosial. Ini 2 semester yang akan kita bahas nanti selama 1 tahun. Dan untuk semester ini kita hanya mempelajari KD 3.1 sampai 3 saja ya, yaitu menganalisis sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni, mengevaluasi kelebihan dan kekurangan berbagai bentuk jenis sumber sejarah, memahami langkah-langkah penelitian sejarah, heuritik, kritik, verifikasi, interpretasi, dan penulisan sejarah. Jadi itu saja yang kita pelajari di semester 1 ini. Nah, mari anak-anakku semuanya kita langsung saja ke modulnya ya. Kita langsung ke modulnya, kita belajar bersama-sama. Saya Bapak Rauf akan menjelaskan apa itu sejarah, sejarah sebagai kisah, peristiwa, dan seni, mengevaluasi kelebihan dan lain sebagainya. Jadi mari kita ke modul ya anak-anakku semuanya. Yuk kita mau ke modulnya sekarang. Nah, ini modul pertama yaitu manusia dan sejarah. Anakku semuanya, apa itu sejarah? Ada yang bisa tahu? Ada yang sudah tahu? Ada yang bisa jawab? Apa itu sejarah? Ayo. Nah, kalau berdasarkan modul ini, sejarah diambil dari kata syajarah dari bahasa Arab yang artinya pohon. Kalau dalam bahasa Inggris, istilah sejarah itu sama halnya dengan history yang berasal dari Yunani dengan kata historia yang berarti inquiry atau inquiry, wawancara atau interview, integrasi dari seseorang, saksi mata, dan juga laporan mengenai hasil-hasil tindakan itu. Dari bahasa Romawi, pada masa Romawi menggunakan istilah historia untuk judul bukunya Historia. Dalam perkembangannya, konsep histori atau sejarah mendapat suatu pengertian baru setelah terjadi percampuran antara penulisan kronikel yang ketat secara kronologis, narasi sejarah yang bebas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sejarah merupakan ilmu tentang manusia, namun juga bukan cerita tentang masa lalu manusia secara keseluruhan. Demikian pula dengan manusia, bahwa asal-usul manusia modern dari 4 benua selama lebih 150 tahun silam. Hal tersebut bukanlah yang dikatakan sejarah. Apa itu sejarah sebenarnya atau anak-anak? Sejarah arti sebenarnya adalah
pengalaman manusia dan ingatan manusia yang diceritakan. Dapat dikatakan bahwa manusia dalam sejarah yaitu sebagai pembuat sejarah. Karena manusia membuat pengalaman menjadi sejarah. Manusia adalah penutur sejarah yang membuat cerita sejarah sehingga semakin jelas bahwa manusia adalah sumber sejarah. Dari Ali 2005 buku nomor 102. Nah, sehingga manusia dan sejarah itu tidak bisa dipisahkan. Lah, sejarah manusia yang diangkat oleh peristiwa-peristiwa sejarah yang kita pelajari itu apa? Apakah semua manusia dalam pengalaman-pengalaman masa lalunya itu bisa disebut sebagai sejarah yang ditulis di dalam buku? Tidak, anakku semuanya ya. Memang sejarah adalah masa lalu yang sudah dilaksanakan oleh manusia atau peradaban-peradaban manusia, tetapi yang wajib kita pelajari adalah sejarah yang dianggap penting. Nah, sejarah dianggap penting. Jadi yang penting dari perjalanan manusia yang berperan kepada manusia dan berpengaruh kepada manusia itu wajib kita pelajari. Selebihnya sejarah-sejarah yang tidak terlalu penting, sejarah yang sudah terlewat dan sebagainya itu tidak perlu kita pelajari. Ngerti ya, anakku sekalian? Berarti sejarah adalah ilmu yang mempelajari masa lalu yang diciptakan oleh manusia. Sehingga manusia adalah dan sejarah adalah tidak bisa dipisahkan. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari manusia dan sejarah, kita akan mempelajari tentang manusia hidup dan beraktivitas dalam ruang dan waktu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kegiatan manusia itu tidak terlepas yang namanya ruang dan waktu. Nah, maksudnya apa? Ruang itu adalah tempat manusia beraktivitas, sedangkan waktu adalah kapan kejadian atau aktivitas itu terjadi. Sehingga di dalam kehidupan manusia tidak akan bisa terlepas dari yang namanya ruang dan waktu. Ayo kalian berpikir, coba kalian berpikir di dalam hati, apakah bisa manusia itu hidup tanpa ruang? Ayo, nggak bisa kan? Jadi ruang itu sangat penting karena ruang adalah di mana kejadian itu terjadi. Sedangkan waktu, bisa tidak manusia ketika beraktivitas tanpa waktu? Bisa enggak? Enggak bisa. Jadi semua kejadian itu terekam berdasarkan waktu kejadian itu sendiri secara otomatis. Nah, sehingga kejadian itu tidak akan bisa terlepas juga yang namanya dari ruang dan waktu. Yang kedua, kita belajar manusia hidup dalam perubahan dan berkelanjutan. Nah, maksudnya apa? Selain kita membahas manusia atau masyarakat, juga waktu menjadi konsep dalam ilmu sejarah yang sangat penting. Sehubungan dengan konsep waktu dalam ilmu sejarah, menurut Kunto Wijoyo, meliputi perkembangan, keberlanjutan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Nah, di situ anak-anak kalian bisa melihat roda. Nah, ibarat roda itu adalah perjalanan manusia. Dari atas menuju ke bawah, ke atas lagi. Nah, atau dari bawah ke atas ke bawah lagi. Itu maksudnya. Jadi manusia itu dari bawah lahir ke atas nanti berakhirnya ya ke bawah lagi. Endingnya selesai. Nah, itu. Nah, tetapi dalam kehidupan manusia, dalam peradaban manusia tidak berhenti sesuai dengan kehidupan manusia itu sendiri. Artinya
manusia itu meninggalkan peradaban. Ketika manusianya itu berhenti, maka peradabannya itu juga tidak berhenti, terus berlangsung. Nah, peradaban itu selalu berubah, berkelanjutan sesuai dengan zamannya yang selalu berkembang. Nah, jadi proses perkembangan apabila dalam kehidupan masyarakat terjadi gerak secara berturut-turut dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain, perkembangan terjadi biasanya dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang kompleks. Nah, saya beri contoh, beri contoh ya. Ketika awal manusia purba, ya, manusia purba tua atau pada zaman batu tua, pada zaman Paleolitikum, itu perkembangan kebudayaan manusia purba itu masih sangat sederhana. Hanya budaya flek, koper, ya. Nah, ketika masa budaya megalitikum, kebudayaan manusia itu lebih kompleks. Tidak hanya menciptakan benda-benda yang kecil seperti flex, koper, ya, kapak genggam, tapi juga bisa membuat peradaban yang tinggi seperti bangunan-bangunan besar, ya. Ada menhir, sarkofagus, terus kemudian berundak. Bahkan ketika masa modern, manusia bisa menciptakan hal-hal seperti menciptakan api, bisa mengolah makanan, bercocok tanam dan lain sebagainya. Itulah peradaban manusia. Jadi peradaban manusia itu tidak tetap, tapi selalu berkembang. Nah, ini. Jadi peradaban manusia itu selalu berubah dan berkelanjutan. Itu maksudnya. Nah, yang ketiga, kehidupan manusia masa kini merupakan akibat dari perubahan di masa lalu. Ya, ini. Berdasarkan seorang filosof Romawi yang mengungkapkan bahwa barang siapa yang tidak mengenal sejarahnya akan tetap menjadi anak kecil. Kemudian, sejarawan Sartono Kartodirjo menambahkan, barang siapa yang lupa sama sekali akan masa lampaunya dapat diibaratkan seperti mereka yang sakit jiwa. Nah, ini. Jadi, artinya apa? Kehidupan sekarang itu sangat dipengaruhi oleh peradaban masa sebelumnya. Nah, contohnya kita menciptakan benda-benda baru. Itu pasti diawali dari trial and error, uji coba sebelumnya. Seorang membuat pesawat itu pasti membuat pesawat yang kecil dulu. Contohnya pesawat pesawat tempur itu ada generasi 1, 2, 3, sekarang 4.0. Terus ada juga 4.5, ada generasi 6 yang terbaru tapi belum muncul. Apa itu maksudnya? Maksudnya pesawat yang dibuat oleh manusia generasi 4.1, 4.2 itu diawali dari pesawat dari generasi 1 yang digunakan untuk Perang Dunia Pertama yang masih sangat sederhana, lalu dikembangkan sampai sekarang menjadi pesawat yang sangat canggih. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung pesawat 4.0, 4.2 yang canggih. Nah, tapi diawali dengan research atau uji coba atau trial and error dari sebelumnya. Nah, ini. Itu ya, jadi sejarah itu atau perubahan masa lalu itu sangat berpengaruh pada kehidupan masa kini. Kehidupan masyarakat juga dipengaruhi oleh kehidupan masyarakat sebelumnya. Itu. Kok bisa, Pak? Iya, karena kemajuan masyarakat sekarang atau kemudahan masyarakat sekarang itu sangat dipengaruhi oleh kehidupan masyarakat sebelumnya. Kenapa? Karena bisa saja ada faktor sosial, ada faktor pembangunan, ada faktor pendidikan yang sebelumnya sangat mempengaruhi kemajuan masyarakat sekarang. Contohnya sekarang pendidikan rendah, pasti masyarakat selanjutnya juga akan mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Contohnya sekarang
kalau semisal kalian etos belajarnya tinggi, pasti akan mempengaruhi 10 tahun ke depan. Nah, Indonesia dipimpin oleh kalian yang sekarang siswa yang etos belajarnya sangat tinggi. Nah, ini. Jadi itulah yang merupakan perubahan masa lalu itu sangat mempengaruhi kehidupan masa sekarang. Kalau kalian ingin sukses ke depan, maka sekarang juga harus apa yang harus kalian lakukan untuk mempengaruhi diri kamu sendiri. Nah, itu ya. Nah, ini. Setelah itu kalau kalian sudah paham apa itu sejarah, apa itu manusia, sejarah yang berkelanjutan, manusia hidup dan perubahan berkelanjutan, ya. Saya rasa kalian paham ya untuk melanjutkan ke sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai seni, sejarah sebagai ini. Selanjutnya, mari kita bahas pokok pembahasan di KD pertama ya. Itu tadi pembahasan pengetahuan tentang kognitif kalian tentang sejarah. Sekarang kita membahasan KD 1, sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai seni, sejarah sebagai fiksi atau mitos. Jadi pola pikir sejarah itu banyak ya. Jadi sejarah itu bisa dikatakan sebagai ilmu. Kadang sejarah itu bisa dikatakan sebagai fakta atau peristiwa. Sejarah itu dikatakan sebagai kisah atau cerita. Sejarah itu bisa dikatakan sebagai seni atau fiksi atau mitos atau sebagainya. Kapan sejarah sebagai mitos, kapan sejarah sebagai ilmu, kapan sejarah sebagai kisah, kapan sejarah sebagai seni. Nah, mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, sejarah sebagai ilmu. Nah, apa itu sejarah sebagai ilmu? Sejarah sebagai ilmu itu sama halnya sejarah yang empiris. Apa itu empiris? Empiris dari kata bahasa Yunani yaitu empiria yang berarti pengalaman. Nah, kesimpulannya sejarah sebagai ilmu dapat kita lihat dari berbagai ciri. Yang pertama, ciri-ciri sejarah ilmu itu empiris atau pengalaman atau benar-benar terjadi yang tergantung dari pengalaman manusia itu sendiri yang terekam baik dalam bentuk artefak maupun dokumen-dokumen. Nah, jadi sejarah berdasarkan dokumen-dokumen yang ada, artinya sejarah itu tidak bisa bohong karena sejarah itu ada metode-metodenya. Ada metode-metodenya. Nah, jadi metode dalam penguak sejarah itu tidak sembarangan, sehingga sejarah itu bisa dikatakan objektif atau benar-benar terjadi. Nah, ini. Nah, karena apa? Karena sejarah itu berdasarkan fakta-fakta atau interpretasi atau penafsiran dari sumber-sumber yang ada, sehingga sejarah itu tidak bisa bohong atau dibohongi. Nah, ini atau tidak mengada-ada karena sejarah itu berdasarkan fakta. Lah, cara untuk mencari fakta itu ada metodologinya. Lah, sehingga dari metodologinya itulah dikatakan sejarah sebagai ilmu. Nah, misalnya Bung Karno dan Bung Hatta membacakan proklamasi sebagai data dan kita menafsirkannya menjadi fakta di mana Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 45. Nah, 17 Agustus 45 itu sumbernya dari apa? Yaitu dari pembacaan teks proklamasi. Nah, ini sehingga peristiwa 17 Agustus itu tidak bisa dibantahkan karena ada sumber valid dan berdasarkan metode-metode yang objektif. Yang kedua, sejarah sebagai ilmu yaitu ada generalisasi. Ciri lain sejarah sebagai ilmu adalah generalisasi. Artinya generalisasi itu apa? Dari bahasa Latin generalis yang berarti umum. Sama dengan ilmu-ilmu yang lain, sejarah juga menarik kesimpulan dari umum, dari pengamatan
yang dilakukan. Jadi setelah melakukan penelitian, pengamatan ya. Jadi sejarah itu metodologinya mengumpulkan sumber ya, memilah sumber atau kritik sumber, interpretasi, baru penulisan sejarah. Nah, dari metodologi-metodologi itu dikatakan sejarah sebagai ilmu. Nah, setelah diteliti barulah generalisasi atau menarik kesimpulan. Oh, ternyata contohnya 17 Agustus tadi. Oh, 17 Agustus 45 itu adalah hari kemerdekaan Indonesia. Dibuktikan dari berbagai macam sumber-sumber yang ada. Itu contohnya generalisasi. Menyimpulkan kesimpulan umum yang mana dan dapat dianggap sebagai kebenaran umum. Namun menurut Sartono Kartodirjo, bila kita berbicara tentang generasi dalam sejarah, sebenarnya merupakan suatu pertentangan arti dalam istilah contradiction in terminis, yaitu generasi merujuk pada suatu keteraturan, dalil atau hukum yang berlaku untuk beberapa kasus, sedangkan sejarah didefinisikan sebagai ilmu, mengungkapkan peristiwa dalam keunikannya, di mana hal-hal unik itu menunjuk pada suatu yang sekali terjadi dan tidak terulang lagi. Nah, ini jadi bisa saja ketika mengeneralisasi itu kita kontras dengan peristiwa-peristiwa yang lain. Bisa saja ilmu sejarah bisa membantahnya. Teori ini dibantah dengan teori yang lain kalau ada sumber sejarah yang lain. Kalau kita lihat, kalau kita pelajari tentang manusia purba, banyak sekali pendapat-pendapat tentang asal-usul manusia. Contohnya asal-usul nenek moyang bahasa Indonesia, ada yang Deutero-Melayu, Proto-Melayu, terus ada yang dari Afrika ya, ada yang dari Indonesia sendiri dan sebagainya. Itulah perbedaan pendapat dari seorang peneliti karena berbagai macam sumber yang ada. Tadi sejarah sebagai ilmu ya, paham ya. Jadi intinya sejarah sebagai ilmu itu adalah menyajikan fakta-fakta sejarah dari proses yang namanya penelitian atau dari proses metodologi sejarah. Nah, ada teoritik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Itu cara metodologi sejarahnya. Udah itu saja ya. Dari pertemuan kali ini kita mempelajari sejarah sebagai ilmu terlebih dahulu ya. Selanjutnya minggu depan kita mempelajari sejarah sebagai fakta peristiwa, sejarah sebagai kisah, terus sejarah sebagai seni, dan sejarah sebagai mitos atau sejarah fiksi. Nah, jadi dan keenam tentang kajian ilmu sejarah. Nah, itu saja ya. Minggu depan kita selesaikan bab 1 atau KD1 tentang sejarah sebagai seni, sejarah sebagai kisah, dan sejarah sebagai mitos dan sebagainya. Untuk pertemuan kali ini kita hanya sejarah sebagai ilmu terlebih dahulu ya. Jadi sejarah sebagai ilmu minggu depan kita selesaikan KD dan kita membahas soal-soal untuk memantapkan KD pertama. Terima kasih anakku semuanya, semoga sehat dan tetap semangat dalam belajar daring. Mudah-mudahan kalian di rumah dalam perlindungan Allah dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.